kurang lebih ada 2.345 unit rumah yang hancur, kira-kira begitu. Kemudian ada 2-3 lokasi jalan terisolir, jalan nasional, tapi dilaporkan tadi sudah kembali normal. Memperkuat efek dari goncangan gempa. Terlebih dari informasi BMKG, sumbernya gempa merupakan gempa bumi dangkal yang tidak jauh dari patahan aktif sesar Baribis, sehingga tidak heran kalau di sana terdampak oleh goncangan dari gempa. Mengerikan, ini dia bencana terdahsyat sepanjang tahun 2022. Indonesia mengalami banyak cobaan sepanjang tahun 2022. Salah satunya yaitu bencana alam yang menewaskan ribuan korban hingga menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Berikut adalah 5 bencana alam terdahsyat yang pernah terjadi di tanah air sepanjang 2022. Gempa Cianjur. Gempa Cianjur yang baru saja terjadi pada 21 November 2022 lalu masuk ke dalam salah satu peristiwa bencana terbesar di sepanjang tahun 2022 di Indonesia. Yang mendadak sekali gitu ya, nggak ada aba-abanya, jadi langsung besar langsung. Dan semua orang tuh langsung keluar. Tapi masih ada sih yang terluka, ada yang kena kepala, itu kena timbunan dari rumah-rumah yang roboh. Ada banyak, kalau dibilang banyak sih enggak, cuman luka ringan. Tadi kan mau pergi ke klinik tapi penuh, jadi diobatin masing-masing. Kalau dihitung sih perkiraan lebih ada 30. Rusak berat sama rusak ringan. Kalau dibilang berat semua enggak gitu. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 tersebut berhasil menimbulkan korban jiwa sebanyak 321 orang, kerusakan bangunan kategori rusak berat sebanyak 27.434 unit, rusak sedang 13.000 unit, dan rusak ringan 22.124 unit. Tercatat di call center dari BPBD, mohon izin menyampaikan berita buruk, ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa benda tajam. 13.784 pengungsi yang akan kita sebar di minimal 14 titik pengungsian. Kemudian rumah rusak dari skala rusak 60% sampai hampir 100%, kurang lebih ada 2.345 unit rumah yang hancur, kira-kira begitu. Kemudian ada 2-3 lokasi jalan terisolir, jalan nasional, tapi dilaporkan tadi sudah kembali normal. Dilansir dari laman website BMKG, memperkuat efek dari goncangan gempa. Terlebih dari informasi BMKG, sumbernya gempa merupakan gempa bumi dangkal yang tidak jauh dari patahan aktif sesar Baribis, sehingga tidak heran kalau di sana terdampak oleh goncangan dari gempa. Penyebab terjadinya gempa Cianjur ini adalah karena adanya pertahanan atau sesar di Cugenang yang membentang sepanjang 9 km di 9 desa Cianjur. Gempa Cianjur menyebabkan kerusakan yang sangat besar karena gempa tersebut hanya terjadi pada kedalaman 11 km. Secara umum ini ada 2 metode untuk gempa bumi ini untuk masalah prediksi, baik yang determinasi maupun probabilistik. Informasi-informasi berkaitan dengan sejarah dari kejadian gempa bumi, kemudian informasi geometri dari patahan, ada patahan di sekitar lokasi, itu bisa digambarkan dalam suatu bentuk probabilitas. Hanya memang yang paling masalah atau bagaimana kita mengidentifikasi daerah-daerah mana yang berpotensi tinggi dan daerah mana yang kurang. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Gempa Sukabumi. Belum usai pulih dari gempa Cianjur pada 8 Desember 2022, Indonesia kembali diguncang gempa dengan kekuatan yang lebih besar di wilayah Sukabumi. Gempa tersebut terjadi pada pukul 7.50 dengan kedalaman 104 km. 11.641 rusak sedang dan 22.090 rusak ringan.
Kerusakan lainnya adalah 124 tempat ibadah, 31 sarana pendidikan, 3 sarana kesehatan, gerakan tanah, dan lain-lain. Tidak hanya di Sukabumi, guncangan itu juga dapat dirasakan di wilayah Indonesia lainnya seperti Cianjur, Bogor, dan Bandung. Ada gempa dengan magnitudo 5,8. Ini kejadiannya pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Koordinatnya itu berada di 7,0,9 lintang selatan dan 106,95 bujur timur. Atau tepatnya berada di darat di wilayah Sukabumi dengan kedalaman 122 km. Gempa ini termasuk dalam kategori gempa kedalaman menengah. Jadi mulai dari 60 km sampai 300 km itu menengah, kemudian kurang dari 60 km itu gempa dangkal. Nah, untuk gempa menengah ini dengan kekuatan 5,8 cukup luas spektrum ya, hingga kami dapat informasi sampai ke kota Jakarta juga. Kalau di sekitar daerah Cianjur, Lembang, Bogor itu sampai intensitasnya 4 mmi. Kalau 4 mmi itu yang modified Mercalli intensity, itu intensitas di mana manusia merasakan. Kalau pada siang hari itu seperti bisa dirasakan oleh sebagian besar dari masyarakat. Gempa dengan kekuatan mencapai 5,8 dan 6,1 ini berhasil menimbulkan kerusakan pada 46 unit bangunan di wilayah Sukabumi. Beruntungnya menurut laporan dari BPD tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan dari bencana ini. Adapun penyebab terjadinya gempa tersebut adalah karena adanya patahan batuan dalam pada lempeng Indo-Australia. Berdasarkan informasi sumber gempa dari BMKG yang memang sumbernya ada di antara kota Cianjur dan Sukabumi, tepatnya di lereng tenggara Gunung Gede. Nah, ini yang tidak berjauhan dengan patahan aktif. Tapi apapun itu kita harus melakukan survei. Erupsi Gunung Semeru. Masih di akhir tahun 2022, tidak berjauhan dari terjadinya gempa Sukabumi, Indonesia kembali mendapatkan cobaan dengan meletusnya Gunung Semeru pada 4 Desember 2022 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Melansir dari situs magma.esdm.go.id, tinggi kolom letusan salah satu gunung tertinggi di Indonesia itu mencapai 1.500 meter di atas puncak atau 6.176 meter di atas permukaan laut. Maaf sebentar, di lemah katanya. Erupsi Gunung Semeru ini melahirkan awan panas yang berasal dari guguran atau tumpukan material yang ada di ujung lidah lava. Letusan tersebut menyebabkan terjadinya 1979 korban jiwa di 11 titik. Sebelum direspon, si Gunung Gede masih dalam level normal, aman-aman saja. Sehingga masyarakat diharapkan agar tetap. Erupsi Gunung Kerinci. Dari Pulau Jawa kini kita beralih ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Gunung Kerinci yang disebut-sebut sebagai gunung kedua tertinggi di Indonesia mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 4.505 meter di atas permukaan laut. Erupsi tersebut tercatat memiliki amplitudo maksimum 3 mm dengan durasi 60 detik. Akibat bencana ini untuk sementara jalur pendakian Gunung Kerinci ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan.